Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam naungan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan rizki kita, serta dimudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi dan ukhrawi kita, sehingga kita dapat menjalankan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang masyarakat jahiliyah. Sebelum memasuki pembahasan tersebut, kami mengajak kepada pemirsa semuanya, marilah kita membangun dan memajukan channel ini dengan mensubscribe, like, share, dan komen. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang telah mensubscribe channel ini. Semoga menjadi sedekah dan infak abadi dan menjadi pahala perjuangan di jalannya. Semoga tetap konsisten dan tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ideologi yang menganggap materi duniawi itu sebagai tujuan hidup melupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa dunia ini dan bahkan manusia itu sendiri ada penciptanya. Sebagai orang yang beradab, bila hidup atau tinggal di suatu tempat, pertama-tama kebutuhannya yang fitrah adalah mengenal penciptanya. Dan dalam menjalankan hidup di dunia, ia berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk penciptanya. Orientasi hidupnya adalah untuk mencari ridha ilahi. Orang yang hidup seenaknya dengan tidak mempedulikan penciptanya adalah orang yang tidak tahu diri. Dia mengeksploitasi alam tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab kepada Zat Maha Pemilik alam raya ini. Orang seperti itu adalah orang yang bodoh dan tidak berbudaya. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang selain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Bila sikap itu mewujud dalam suatu budaya atau tradisi masyarakat, di mana masyarakat itu tidak mengikhlaskan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang tercermin dalam bentuk akidah, dalam upacara-upacara ibadahnya, dan dalam aturan-aturan hukum yang diharamkannya. Syahid Qutb menyebutnya sebagai masyarakat jahiliyah. Di antara mereka ada yang merasa puas dan sombong dengan berfoya-foya dari eksploitasi membabi buta tanpa perasaan dosa. Padahal
Pemilik hakiki dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutan apa yang lebih tepat bagi orang yang mengambil kekayaan bumi tanpa peduli kepada sang pemilik kecuali pencuri? Bahkan tidak jarang kekayaan bumi dieksploitasi justru untuk memuaskan hawa nafsu keserakahan manusia dengan mengorbankan sesama. Hawa nafsu yang bersemayam pada hati setiap manusia adalah musuh laten yang hanya bisa dikendalikan oleh tatanan hidup petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dicampakkan, hawa nafsu akan berkuasa dan niat baik manusia akan dengan mudah tergelincir dalam kebinasaan. Konsep hidup yang mereka buat sesungguhnya menginginkan agar manusia mencapai kemuliaan yang tinggi. Sosialisme misalnya menginginkan bagaimana kaum proletar terangkat derajatnya dari telapak kaum borjuis. Tetapi niat ini terselipi nafsu, dengki dan iri, sehingga yang terjadi adalah penjarahan hak dan pertumpahan darah atas nama kemanusiaan. Prinsipnya tujuan menghalalkan segala cara. Mereka menganggap agama adalah candu. Karena itu mereka dengan lantang berbicara anti Tuhan. Bagaimana mungkin kemanusiaan tegak bila nilai-nilai ketuhanan dicampakkan? Mereka yang berteriak anti Tuhan pada hakikatnya mereka telah menjadikan Tuhan pada hawa nafsunya. Itulah yang membuat mereka tersesat dan tidak mau menerima petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'kilun inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam kepada masyarakat jahiliyah, antara lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqo ahwa'ahum labasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sedangkan di ayat 44-nya dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.